Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika bab kelima sistem persamaan linier dua variabel di kelas 8 part yang pertama oleh saya Ria Novaliana yang dipersembahkan oleh MGMP Matematika Kota Singkawang. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Peta konsep untuk part yang pertama ini. Di sistem persamaan linier dua variabel, kalian akan belajar bentuk umum persamaan linier dua variabel, kemudian penyelesaiannya, dan definisi dari sistem persamaan linier dua variabel. Di mana penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, kita gunakan metode substitusi dan eliminasi pada part yang pertama ini, di mana kesemuanya ini kita hubungkan dengan penerapan sistem persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan peserta didik mampu dan bisa membuat dan mendefinisikan bentuk umum persamaan linier dua variabel. Kemudian, kalian juga dapat menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian, kalian juga dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel dan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel. Tahukah Anda, persamaan linier dua variabel diunggah pertama kali oleh seorang matematikawan Yunani, yaitu Diophantus. Nah, ini adalah lukisan beliau. Diophantus dikenal karena karyanya yang berjudul Arithmetica. Bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel. Dua persamaan linier dengan dua variabel yang hanya memiliki satu penyelesaian. Berikut persamaannya, ini persamaan yang pertama, yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Ini adalah persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana dia akan mempunyai penyelesaian X, Y. Sebelumnya juga kalian sudah tahu bentuknya adalah AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B ini adalah koefisien, sedangkan X dan Y adalah variabel, C-nya adalah konstanta. Definisi sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPLDV adalah sistem yang memiliki dua persamaan matematika dengan dua jenis variabel dan memiliki satu penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan linier dua variabel tersebut. Menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel ini ada 4 cara. Yang pertama dengan metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode eliminasi. Dan yang terakhir, metode eliminasi dan substitusi yang biasanya kita bahas atau kita sebut dengan metode campuran. Namun, pada part yang pertama ini, kita hanya membahas tentang metode substitusi dan metode eliminasi. Pertama, metode substitusi. Metode substitusi adalah salah satu cara penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel lain. Kemudian, nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dengan persamaan yang lainnya. Berikut, saya akan berikan contoh, akan kita bahas pelan-pelan ya. Untuk contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah Y sama dengan 6 dan X dikurang Y sama dengan min 3. Oke, kita ada dua persamaan, yaitu 2X tambah Y sama dengan 6 dan X dikurang Y sama dengan negatif 3. Nah, dari pertama-tama, langkah yang kalian ambil adalah pilih salah satu persamaan mana yang akan kalian rubah ya. Pilih salah satu. Nah, kata kuncinya, kamu harus mengambil persamaan yang paling sederhana.
Jadi ambil persamaan yang paling sederhana, yang koefisiennya sudah ada 1 ya, yang koefisiennya sudah ada 1. Nah, kebetulan di soal pertama ini, baik persamaan pertama maupun persamaan yang kedua, ada koefisiennya yang bernilai 1 ya. Yang di persamaan pertama, Y ini koefisiennya 1. Di persamaan kedua, X dan Y-nya koefisiennya 1 dan negatif 1 ya, jadi sederhana. Nah, tapi berikutnya kalian pilih yang mana yang paling sederhana. Jadi, kita pilihlah X min Y sama dengan negatif 3 ya. Jadi kita pilih salah satu. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan yang kedua. Nah, ini saya pilih X dikurang Y sama dengan negatif 3. Nah, berikutnya langkahnya adalah rubah persamaan ini menjadi X sama dengan atau Y sama dengan ya. Rubah dia menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, boleh saja, it's okay ya, tidak masalah. Nah, kebetulan di sini pembahasan yang ini kita rubah menjadi X sama dengan. X sama dengan Y-nya negatif, pindah ke ruas kanan jadi bernilai positif. Sedangkan min 3-nya tetap, jadi persamaannya menjadi X sama dengan Y dikurang 3. Kemudian kamu substitusi nilai X ini ke persamaan yang pertama ya. Jadi kita tulis dulu persamaan yang pertama, 2X ditambah Y sama dengan 6. Ini kita tulis dulu. Kemudian kita ganti nilai X ini, kita ganti nilai X dengan Y dikurang 3. Kita ganti dengan Y dikurang 3. Oke. Nah, Y-nya yang ini tetap, 6-nya juga tetap ya. Kemudian kalian kalikan satu-satu, 2 kali Y 2Y, 2 kali negatif 3 adalah negatif 6, ditambah Y sama dengan 6. Nah, kebetulan ini variabelnya sama, jadi bisa kita operasikan ya. Jadi 2Y ditambah Y adalah 3Y. Nah, ini 6. Kemudian negatif 6 pindah ke ruas kanan, jadi positif ya. Jadi 6 ditambah 6 dapatnya 12. Maka Y sama dengan 4. 4 dapat dari mana? 12 dibagi dengan 3. Nah, dapatlah nilai Y sama dengan 4. Nilai Y sama dengan 4 ini kita substitusi kembali ke persamaan yang kedua tadi. Nah, kita tulis ya, yang X sama dengan Y dikurang 3. Karena Y-nya sudah tahu nilainya adalah 4, kita ganti nilai Y dengan 4. 4 kurang 3 adalah 1. Jadi, didapatlah persamaan ini. Hasil X-nya 1 dan hasil Y-nya 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Ini untuk contoh yang kedua. Penyelesaian sistem persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 12 dan 5X ditambah Y sama dengan 7. Jika X sama dengan P dan Y sama dengan Q, maka nilai 4P ditambah 3Q adalah... Oke, kita bahas ya. 3X dikurang 2Y sama dengan 12, 5X ditambah Y sama dengan 7. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, yang memiliki koefisien 1 adalah yang persamaan kedua, yaitu 5X ditambah Y sama dengan 7, di mana koefisien Y adalah 1. Maka dirubahlah menjadi Y sama dengan 5X ini positif, pindah ke kiri jadi negatif. 7-nya tetap ya. Nah, substitusikan persamaan kedua ini ke dalam persamaan yang pertama. Nah, persamaan pertama kita tulis dulu, 3X dikurang 2Y sama dengan 12. Kemudian kita masukkan nilai Y sama dengan 7 dikurang 5X, kita gantikan nilai Y-nya. Kemudian kita kalikan satu-satu, 2 kali 7, 14, 2 kali 5, 10. Ya, negatif kali negatif positif. Nah, kemudian yang variabelnya sama, kita operasikan ya. 3 tambah 10, 13, 12, ini negatif pindah jadi positif. Dapatlah 13X sama dengan 26 ya. 13X sama dengan 26, X sama dengan 2. Dapat dari 26 dibagi 13 sama dengan 2. Kemudian didapat P-nya 2, kita masukkan karena X-nya udah ada, didapat nilai X-nya 2, masukkan ke persamaan yang kedua tadi. Y sama dengan 7 dikurang 5X. Y sama dengan 7 dikurang X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 7 dikurang 10 adalah negatif 3. Jadi nilai Q-nya 3. Barulah kita masukkan, tentukan nilai 4P ditambah 3Q. Berarti 4 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 3. Dapatlah 8 dikurang 9, negatif 1. Oke, berikutnya untuk contoh yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X dikurang 2Y sama dengan 10 dan 3X ditambah 2Y sama dengan min 2.
adalah, nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang paling sederhana, yang koefisiennya sudah ada 1, yaitu persamaan pertama, yaitu koefisien dari X sudah jadi 1. Nah, kita rubahlah menjadi X sama dengan ini negatif, pindah ke ruas kanan jadi positif, sedangkan 10-nya tetap ya. Nah, kemudian persamaan ini, X sama dengan 2Y ditambah 10, kita substitusi ke persamaan kedua. Kita tulis dulu persamaan keduanya, 3X ditambah 2Y sama dengan min 2. Nah, kita ganti nilai X-nya, kemudian kita kalikan satu-satu. 3 kali 2Y, 6Y, 3 kali 10, 30. Ini kemudian variabelnya sama, yaitu Y. Jadi bisa kita operasikan ya. Jadi 6Y ditambah 2Y adalah 8Y. Min 2, ini 30 positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif. Jadi min 32. Dapatlah negatif 4, dapat dari negatif 32 dibagi 8. Nah, persamaannya didapatlah Y sama dengan min 4. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. X sama dengan 2Y ditambah 10. Ganti Y-nya dengan negatif 4. Berarti negatif 8 tambah 10, 2. Jadi, didapatlah himpunan penyelesaiannya 2, negatif 4. Next, berikutnya kita akan menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi ialah salah satu cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lainnya. Untuk mengeliminasi suatu variabel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan dulu koefisien variabel tersebut. Akan kita bahas satu persatu. Berikut saya beri contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah Y sama dengan 6 dan X dikurang Y sama dengan negatif 3. Oke, pembahasannya ini ada dua persamaan. Dari sini kita nampak koefisiennya ya, untuk X koefisien 2, untuk Y koefisiennya 1. Nah, persamaan yang kedua, untuk X-nya koefisien 1, untuk Y koefisiennya min 1. Nah, ini kita mau menghilangkan salah satunya. Nah, kalau kita ingin menghilangkan X, berarti kita harus samakan X-nya. Berarti di atas kita kalikan 1, di bawah kita kalikan 2. Kalau kita ingin menghilangkan X. Nah, kalau kita ingin menghilangkan Y, ini kita ingin menghilangkan Y. Nah, kebetulan dia udah sama nih. Sini 1, sini juga 1. Supaya bisa hilang, yang satunya positif, yang satunya negatif, jadi harus tambah. Karena di variabel X dan Y koefisiennya ada yang sama, maka langkah dapat dieliminasi langsung. Nah, kita tambahkan 2X ditambah X adalah 3X, 6 ditambah negatif 3 adalah 3, ini juga sama juga dengan 6 dikurang 3 ya. Nah, ini 1 dikurang 1, 0 ya, jadi tidak perlu ditulis. X sama dengan 1, dapat dari 3 dibagi 3. Nah, berikutnya kita akan mengeliminasi nilai X. 2X ditambah Y sama dengan 6, X dikurang Y sama dengan negatif kita ingin menghilangkan nilai X. Berarti di atas kita kali 1, di bawah kita kali 2 ya, supaya dia sama jadi nilainya 2. Nah, jadi berarti karena dikali 1 yang di atas tetap, yang di bawah jadi X kali 2, 2X, min Y kali 2, min 2Y, min 3 kali 2, min 6. Nah, karena tandanya sama-sama positif, supaya habis dia dikurang ya. Jadi Y dikurang negatif 2Y ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Ini sama juga dengan Y ditambah 2Y, jadi 3Y. Ini juga sama, 6 dikurang negatif 6 ya, jadi negatif ketemu negatif positif jadi 12. Maka Y sama dengan 4. 4 dapat dari mana? 12 dibagi 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,4. Oke, untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dan X ditambah 2Y sama dengan 7. Nah, yang pertama-tama kita mau hilangkan apa dulu ini? Nah, di sini ada tidak koefisien yang sama? Kalau ada, kita bisa langsung eliminasi, tapi kalau tidak ada, harus kita samakan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya ingin menghilangkan nilai X. Ya, jadi mau menghilangkan X, berarti saya harus
mengalikan yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 2. Oke, jadi 2x ditambah 3y sama dengan 12, tetap ya. Kemudian x dikali 2, 2x. 2y kali 2, 4y. 7 kali 2, 14. Ini sama-sama positif, supaya habis dikurang. Ini saya kurangkan, dapatlah 3 dikurang 4y. 3y dikurang 4y dapatnya negatif y. 12 dikurang 14 negatif 2, maka y sama dengan 2. Nah, ini saya mau mengeliminasi nilai y. Berarti yang di atas kita kalikan dengan 2, yang di bawah kita kalikan dengan 3. Ya. Nah, didapatlah 4x ditambah 6y ya. 3 kali 2, 6. 12 kali 2, 24. Nah, yang di bawah kita kali 3, x kali 3, 3x. 2y kali 3, 6y sama dengan 7 kali 3, 21. Nah, supaya ini kan tandanya sama-sama positif, supaya habis kita dikurang. Jadi 4 dikurang 3 dapat 1, 24 dikurang 21 dapat 3. Jadi dapatlah nilai x sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya jadi 3,2. Oke, untuk contoh yang ketiga, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2y dikurang x sama dengan 10 dan 3x ditambah 2y sama dengan 29 adalah menuju ke pembahasannya. Nah, ini saya ingin menghilangkan atau ingin mengeliminasi nilai y. Maka, koefisien dari y harus kita samakan. Ini yang di atas kita kalikan 3, yang di bawah kita kalikan 2 ya, kali dengan kebalikannya. Nah, oke, kita kalikan 2y kali 3, 6y, x min x kali 3 min 3x, 10 kali 3, 30. Yang ini 3y dikali 2, 6y, 2x kali 2, 4x, 29 kali 2, 58. Ini sama-sama bernilai positif, supaya dia habis, maka kita kurang ya. Min 3x dikurang 4x adalah negatif 7x. 30 dikurang 58 adalah negatif 28. X sama dengan negatif 28 dibagi negatif 7. Min bagi min positif 4. Nah, berikutnya kita akan mengeliminasi nilai x, maka koefisien x-nya harus kita samakan. Nah, ini di sini 1, di sini 2, berarti di atas kita kalikan 2, kebalikannya ya. Di bawah kita kalikan 1. Karena dikalikan 1 ini sama, yang dikalikan 2 ini 2y kali 2, 4y, min x kali 2, min 2x, 10 kali 2, 20. Nah, ini kan tandanya yang satu negatif, yang satu positif. Supaya habis, maka kita jumlahkan, ya, supaya dia habis nilainya. Maka 4y ditambah 3y adalah 7y, 20 ditambah 29 adalah 49. Y dapatnya 7. Dapat dari mana? 49 dibagi 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 4,7. Untuk contoh yang keempat, jika 2x ditambah 5y sama dengan 11 dan 4x dikurang 3y sama dengan negatif 17, maka nilai dari 2x dikurang y adalah... Oke, kita akan ke pembahasannya. Ini kita mau mengeliminasi nilai x, maka kita harus mengalihkan dengan koefisien x. Jadi, harus kita samakan koefisiennya. Berarti yang di atas kita kali 2, yang di bawah kali 1. Karena dikali 1 sama, berarti ini tetap. Ini kita kalikan 2, 2x kali 2, 4x, 5y kali 2, 10y, 11 kali 2, 22. Kemudian, dia sama-sama positif, berarti harus kita kurangkan supaya nilainya habis ya. 10y dikurang 3, negatif ketemu negatif positif ya, jadi 13y. 22 dikurang negatif 17, min ketemu min positif, jadi 39. Ini sama juga dengan 22 tambah 17. Kemudian y sama dengan 3, dapat dari 39 dibagi 13.
Nah, berikutnya kita ingin mengeliminasi nilai Y-nya, berarti koefisien Y-nya harus kita samakan ya. Nah, di atas berarti kita kali 3, yang di bawah kita kalikan 5. 2X kali 3, 6X, 5 kali 3, 15Y sama dengan 33. 4X kali 5, 20X, 3, min 3Y kali 5, min 15Y, min 17 kali 5, min 58. Nah, ini yang satunya positif, satunya negatif, supaya habis kita jumlahkan ya. 6 tambah 20, 26X, 33 dikurang 85 ya. Ini sama dengan negatif 52. X sama dengan negatif 2. Maka nilai dari 2X dikurang Y, kita tinggal substitusi. 2 dikali negatif 2 dikurang 3. Dapatlah negatif 7. Oke, berikutnya penerapan sistem persamaan linear dua variabel ini dalam kehidupan sehari-hari. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus buat kalimat matematika. Jadi, rubah dulu bahasa sehari-harinya menjadi kalimat matematika. Yang kedua, selesaikan dengan metode yang diinginkan. Bisa dengan metode eliminasi dan bisa menggunakan metode substitusi ya. Untuk contoh yang pertama, harga 4 ekor ikan dan 5 ikat sawi adalah 55.000. Sedangkan harga 3 ekor ikan dan 5 ikat sawi adalah 47.500. Berapakah harga 1 ekor ikan dan 1 ikat sawi berturut-turut? Adalah... Nah, ini kita rubah dulu kalimat matematikanya dengan kita memisalkan ikan jadi X dan sawi jadi Y. Nah, ini kan bahasanya tadi 4 ekor ikan dan 5 ikat sawi. Jadi 4X ditambah 5Y. Harganya adalah 55.000. Nah, ini yang persamaan kedua bahasanya tadi 3 ekor ikan dan 5 ikat sawi adalah 47.500 ya. Ini bahasanya tadi. Nah, ini kita mau gunakan cara eliminasi. Kebetulan persamaan 1 dan persamaan kedua sudah ada koefisien yang sama, yaitu koefisien dari Y. Nah, sama-sama positif, supaya habis kita kurangkan saja. Maka X sama dengan ya, 4 kurang 3 kan 1 ya. Jadi X sama dengan 55.000 dikurang 47.500 adalah 7.500. Jadi harga 1 ekor ikan adalah 7.500. Berikutnya kita mau mengeliminasi untuk variabel X. Berarti yang di atas kita kali 3, yang di bawah kita kali 4 ya. 4X kali 3, 12X, 5Y kali 3, 15Y, 55.000 kali 3, 165.000. Nah, kemudian 3X kali 4, 12X, 5Y kali 4, 20Y, 47.500 kali 4, 190.000. Nah, ini sama-sama sudah sama ya, dan bernilai positif, berarti kita kurangkan. 15 kurang 20, min 5Y. 165.000 dikurang 190.000, negatif 25.000. Y sama dengan 5.000, dapat dari negatif 25.000 dibagi negatif 5. Jadi min bagi min positif ya. Jadi didapatlah harga 1 ekor ikan itu 7.500 dan harga 1 ikat sawi adalah 5.000. Next. Baik, untuk contoh yang kedua, pada sebuah tempat parkir terdapat 84 kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil ya, roda 2 dan roda 4. Setelah dihitung, jumlah roda keseluruhannya adalah 220. Jika tarif parkir untuk sepeda motor Rp500 dan untuk mobil Rp1.000, maka besar uang parkir yang diterima tukang parkir tersebut adalah... Nah, pembahasannya, kita misalkan dulu motor jadi X dan mobil jadi Y. Nah, ini bahasanya yang tadi di soal cerita. Sebuah motor dan mobil diparkir ada 84. Ya, jadi ada mobil dan motor ya. Motor dan mobil diparkir, kendaraannya jumlahnya adalah 84. Nah, kemudian yang ini adalah bannya ya, banyaknya ban di mana roda 2 untuk motor dan roda 4 untuk mobil, di mana semua rodanya berjumlah 220. Nah, ini untuk kalimat matematikanya. Nah, ini saya pilih salah satu mana persamaan yang paling sederhana. Jadi yang pertama, kita rubah jadi Y sama dengan.
Y sama dengan 84 dikurang X. Tadinya X-nya positif pindah ke ruas kiri ke kanan jadi bernilai negatif. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. 2X ditambah 4, Y-nya kita ganti dengan 84 dikurang X sama dengan 220. Ini kita kalikan satu-satu, 4 kali 84, 336. 4 kali negatif X min 4X. Nah, ini variabelnya sama ya. Bisa kita operasikan, 2X dikurang 4X sama dengan ini 220, 336 rubah, kita pindahkan menjadi negatif. Dapatlah negatif 2X sama dengan negatif 116. Maka X sama dengan 58. Dapat dari mana? Negatif 116 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif, maka nilainya positif. Jadi didapatlah banyak motor yang roda 2 ada 58 buah ya, 8 kendaraan. Kemudian persamaan yang pertama tadi kan kita udah dapat X sama dengan 58. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Y sama dengan 84 dikurang 58, dapatlah 26. Jadi didapat banyak mobil adalah 26. Kemudian tadi di bahasanya yang ditanya, jika diparkir harga motor Rp500, sedangkan mobil adalah Rp1.000, maka 58X ditambah 26Y sama dengan 58 kita kalikan 500, 26-nya kita kalikan 1000. Dapatlah upah yang didapat oleh tukang parkir itu adalah 55.000. Oke, untuk melihat sampai di mana kemampuan kalian dalam memahami sistem persamaan linier dua variabel, maka di sini ada evaluasi. Silahkan kalian kerjakan dan pahami sampai di mana kalian menguasai materi tersebut. Terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.